Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaqun as-shadiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini. Awalnya saya mengira majelisnya hanya majelis ibu-ibu, para ummahat, sederhana dan mungkin jumlahnya tidak begitu banyak, tapi akhirnya berubah menjadi acara yang lebih besar seperti ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini selain bisa menambah wawasan dan bisa menebalkan iman, karena ketika kita membahas tema-tema keluarga, kita semakin yakin akan kebenaran Islam, karena tema-tema seperti ini detail dibahas di dalam Islam tapi ternyata tidak dibahas di agama yang lain. Jadi ketika kita membahas tentang tema keluarga pun kita akan semakin yakin akan kesempurnaan Islam, karena hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membentuk keluarga sakinah itu betul-betul dibahas di sana. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan apa yang kita jalani bisa menjadi tambahan amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika saya membahas tentang keluarga, saya sering mengasosiasikan dengan memasak makanan. Jadi kalau ada satu masakan yang dihidangkan di hadapan Anda, kalau sampai masakan itu tidak enak, pasti ada yang salah. Ya, kalau sampai masakan itu tidak enak, pasti ada yang salah. Apakah salahnya dari awal, yaitu bahan-bahan yang dipilih bukan bahan yang berkualitas? Qadarullah, saya pernah memimpin sebuah perusahaan roti selama sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, dimana kalau dihitung secara tertulis bahannya sama, telur, mentega, tepung, dan gula. Itu bahan dasarnya. Tapi ketika saya memimpin ini adalah sebuah perusahaan cake and bakery, punya 5 outlet, artinya bahwa ini kelasnya adalah kelas toko, yang satu piece atau satu potong roti itu paling murah 3.500. Sedangkan di pasar kita menemukan ada roti yang ukurannya bisa lebih besar, tapi dijual dengan harga Rp1.000. Kita bisa sering temukan roti-roti seperti ini kalau ada pengajian-pengajian di kampung-kampung. Tertulis tepung, mentega, telur, gula. Komposisinya sama. Tapi kenapa yang ini dijual Rp1.000 sedangkan ini dijual 3.500? Ternyata setelah saya pelajari, itu pada bahan yang dipilih. Jadi tepung itu ternyata ada yang paling murah sampai paling mahal. Mentega itu ada yang paling murah sampai paling mahal. Ya, dan ternyata di tempat yang kemarin saya pimpin itu selalu memilih bahan-bahan yang terbaik. Jadi kalau mentega ya mentega yang paling mahal, coklat ya coklat yang paling enak, tepung ya tepung yang paling bagus. Sehingga ketika diolah menghasilkan makanan yang rasanya sangat enak. Jadi kalau Anda sama-sama masak roti, bahannya sama-sama telur 2 butir, itu telur yang baru diambil dari kandang
Tidak sama dengan telur yang sudah selama sepekan itu di dalam kulkas. Tidak sama dengan telur yang baunya sudah mulai busuk. Sama-sama menggunakan 2 telur, 2 butir, tapi ternyata nanti rasanya berbeda. Tergantung dari kualitas bahan yang kita pakai. Saya makan lalapan kalau di Solo, misalnya kobis. Itu kobisnya bisa kalau dipegang itu bisa melengkung. Tapi ketika saya makan lalapan di Tawangmangu, di tempat kebun sayur mayur itu bahkan kobisnya saja bisa bunyinya kres gitu. Karena apa? Baru diambil. Kalau yang di Solo paling tidak sudah seminggu di pasar, habis di pasar nanti di tempat kita kurang laku malah seminggu lagi. Jadi ternyata pelajarannya adalah bahan yang berbeda, kualitas yang berbeda, kesegaran yang berbeda akan menghasilkan makanan yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bukan karena pilihan bahan yang salah, makanan yang tidak enak itu bisa jadi karena komposisi bahan yang tidak tepat. Jadi bawang merah itu kalau kebanyakan jadi nggak enak, gurihnya enek. Tapi kalau kurang, jadi kurang gurih. Jadi komposisi bawang putihnya seberapa, bawang merahnya seberapa, kemirinya seberapa untuk bumbu, itu ternyata akan berpengaruh kepada rasa yang muncul. Bahkan kemarin saya ngajar di pesantren, saya jelaskan begini, Mas, kalau kamu beli Indomie, itu kan mie-nya sama bumbunya sudah buatan pabrik, ukurannya sudah segitu. Kamu akan mendapatkan 1 potong mie, kemudian rangkaian bumbu. Dan ketika kamu masak, kamu harus tahu ukuran air yang dipakai itu adalah untuk mie seukuran itu. Jadi kalau nanti kamu tambahkan telur, tambahkan sayuran, tambahkan suwiran ayam di situ, berarti telur, sayuran sama ayam itu akan menyedot bumbu yang ada dalam air itu. Maka untuk mendapatkan mie yang enak, airnya harus kamu kurangi. Jadi kalau kamu masak mie tok, ya udah bumbunya itu. Tapi kalau kamu tambahi telur, kamu tambahi bahan yang lain, airnya tolong dikurangi karena bumbunya akan diserap oleh bahan-bahan yang lain itu. Kalau kamu ukuran airnya tetap sebanyak itu, nanti tetap rasa mie-nya kurang enak. Kenapa? Karena bumbunya diserap oleh bahan yang lebih banyak jumlahnya. Atau yang ketiga, teknik memasaknya salah. Bahannya udah bagus, komposisinya udah tepat, tapi cara masaknya salah. Saya bilang sama santri-santri waktu itu, bumbu Indomie itu harusnya dimasukkan ke dalam bahan, bukan di atas api yang menyala. Jadi pilihannya adalah kamu masak mie, kemudian ketika sudah mendidih, kan sudah empuk mie-nya kamu angkat, nah baru bumbu kamu masukkan ke situ. Atau kamu bikin mangkok, kemudian bumbu kamu taruh di mangkok itu. Nah begitu mie-nya sudah matang, diangkat, dimasukkan ke mangkok itu. Nanti aromanya lebih segar. Bukan bumbu dimasukkan ketika air dan mie itu masih di atas api. Nanti ngabar bahasa Solonya, bumbunya nggak segar. Misalnya Anda bisa membayangkan yang namanya sayur asem. Nanti di sana ada kacang tanah, ada kacang panjang, ada labu siam, ada melinjo, mungkin ada juga daun melinjo. Untuk menghasilkan sayur asem yang enak, itu ukuran dan komposisinya udah pas. Tapi kalau cara masaknya tidak tahu, itu bisa rusak. Ya kacang tanah, kacang panjang, labu siam, sama daun so, semuanya dimasukkan. Kalau nanti daun sonya yang jadi ukuran tidak melenyok, tidak melenyek, maka nanti kacang tanahnya masih mentah. Tapi kalau kacang tanahnya sudah empuk, itu nanti daun sonya atau daun melinjonya udah hancur. Jadi gimana caranya? Kacang tanah masukkan dulu. Karena untuk empuk itu butuh waktu lebih lama, baru nanti jagung masukkan. Agak lama nanti baru masukkan yang namanya kacang panjang sama labu siam. Begitu mau diangkat baru dimasukkan daun so. Maka itu nanti akan menghasilkan yang sayur asem yang bahan-bahannya kualitas kesegarannya sama.
Nah, jadi kalau sampai ada makanan tidak enak, sudah itu pasti ada yang salah. Entah salah bahannya, entah salah komposisinya, entah salah cara masaknya. Nah, yang namanya membangun keluarga sakinah itu seperti itu. Pokoknya kalau keluarga itu harus sakinah. Wong namanya sakinah mawaddah warahmah itu adanya di dalam Al-Quran kok. Lah kalau Anda menikah, kok yang Anda rasakan tidak sakinah, pasti ada yang salah sudah. Pasti ada yang salah. Kalau benar pasti sakinah mawaddah warahmah. Wong kita mengikuti aturannya Allah, mosok salah hasilnya. Nah, kalau sampai rumah tangga kita tidak sakinah, maka kesalahannya seperti masa itu. Satu, mungkin salah bahan. Harusnya laki-laki model begini itu enggak kamu jadikan suami. Model kayak gini itu dibuang ke laut aja. Lah kok kamu malah nikah sama dia? Ya kamu nanti nangis no, wong dia enggak sholat ternyata. Wah kamu nangis no, wong kalau dia marah mukuli kamu. Gimana mau sakinah? Bahannya saja salah. Yang laki-laki juga begitu. Perempuan model begini itu harusnya tidak kamu pilih jadi istri. Enggak bisa jadi ibu. Kalau Anda sakit sedikit dia ngerawat sambil mengeluh. Ya. Kalau Anda miskin sedikit dia sudah berkali-kali minta cerai. Kalau anaknya nangis dia juga ikut nangis. Anda kan pusing yang nangis dua, anak Anda dan anaknya mertua. Gitu. Harusnya perempuan kayak gini itu nggak usah kamu lamar, nggak usah kamu jadikan istri, biar aja lewat di depan rumah Anda. Asal Anda tidak keluarkan, dia tetap lewat wirawiri aja. Anggap saja teman dikala sepi gitu loh. Makanya nanti di dalam Islam ada pembahasan tentang siapa laki-laki yang harus kita pilih jadi suami dan siapa perempuan yang harus kita pilih jadi istri. Karena tidak semua laki-laki bisa dijadikan suami dan tidak semua perempuan dijadikan istri. Coba perhatikan hadisnya. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fa ankihuhu. Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu ridho, nikahkanlah dia. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa memilih laki-laki sebagai suami itu, satu agamanya baik, dua akhlaknya baik. Ila taf'alu, kalau kamu tidak melakukannya, jadi kamu milih suami bukan berdasarkan kriteria seperti ini. Kalau secara bahan masakan tidak berkualitas, takun fitnatung fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah dan kerusakan. Jadi Rasul sudah memberi isyarat kalau sampai kamu nanti memilih suami bukan karena agama dan karena akhlak, rumah tanggamu akan terjadi fitnah dan kerusakan. Nggak akan bahagia, nggak akan enak. Kalau ibarat masakan nggak akan enak. Karena bahan untuk membuat rumah tangga sakinah itu kalau laki-laki bertumpu pada agama dan akhlak. Kenapa agama? Karena rumah tangga Islam itu kan kriteria sukses dan gagalnya itu nanti masuk surga atau tidak. Nanti masuk surga atau tidak. Kul, katakanlah firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Kul, katakanlah innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yaitu orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Yang dimaksud merugikan diri dan keluarga pada hari kiamat itu apa? Gagal masuk surga bersama keluarga. Jadi kalau sampai satu keluarga itu bisa masuk surga, suatu saat akan berkumpul di satu tempat yang sama. Meskipun awalnya mereka di lokasi yang berbeda, nanti akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama. Tapi kalau orang masuk neraka, itu meskipun satu keluarga masuk neraka semua, mereka tidak di satu lokasi. Jadi ayat ini mengatakan keluarga itu kalau sampai di akhirat nggak masuk surga bareng-bareng, katakanlah itulah orang-orang yang rugi. Nah, orang melakukan pekerjaan hanya karena berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi maksudnya begini, orang masuk surga itu karena melakukan perbuatan yang benar, dan orang masuk neraka itu karena melakukan perbuatan yang salah. Beda perbuatan, beda hasilnya. Meskipun sama, kadang-kadang terlihat mirip. Perhatikan kalimat saya, perhatikan kalimat saya. Tidur dengan suami masuk surga,